Shalom everyone, welcome to Devotion from Nation. This morning I'm so glad di mana saya bisa kembali menjumpai Anda dalam program kita yaitu Devotion from Nation. This morning saya pagi hari ini mau mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau bagikan dalam Devotion pagi hari ini dengan sebuah topik yaitu The Test of Faith, ujian iman. Saya percaya bahwa seringkali Tuhan mengizinkan untuk Anda dan saya mengalami ujian, pencobaan. Tapi saya percaya setiap ujian, pencobaan, proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apalagi masa-masa pandemi ini ada begitu banyak orang seolah-olah masuk dalam sebuah proses penderitaan, begitu proses yang gak enak dalam hidup mereka. Baik itu kehilangan orang yang mereka kasihi, baik mengalami kerugian dalam usaha atau ditinggal orang atau apapun itu. Tapi saya percaya bahwa ada alasan yang kuat kenapa test of faith terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya salah satunya adalah Efesus 6 ayat 10, di mana Roh Kudus memberikan begitu kuat dalam kehidupan saya, yaitu be strong in the Lord. Jadi kuatlah di dalam Tuhan. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 10 adalah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak orang yang WhatsApp saya, telepon, ngobrol, dan mereka berkata, Pastor, so hard, so difficult. Ada begitu banyak hal yang mereka berkata bahwa nggak mudah masa-masa seperti ini. Saya tahu, saya mendengar banyak sekali sampai hari ini orang konseling, bagaimana mereka ditinggal oleh keluarga yang mereka cintai dengan tiba-tiba. Mereka mengalami kerugian, mereka mengalami begitu banyak proses, bahkan mereka mengalami sakit penyakit. Yang tidak menyangka mereka berkata, Pastor, bukankah aku udah berusaha menjadi orang baik? Pastor, bukankah aku udah berusaha untuk melayani Tuhan? Bukankah aku udah berusaha untuk hidup benar? Tetapi kenapa kok semua ini terjadi? Saudara, seolah-olah Tuhan mengizinkan dalam situasi ini Anda dan saya mengalami sebuah namanya ujian iman. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya alasan yang kuat. Beberapa waktu lalu Tuhan memberikan insight dalam kehidupan saya, dan saya sharekan dalam sebuah program Amin dalam salah satu YouTube channel saya. Saya katakan ada dua hal kebenaran yang akan memerdekakan setiap Anda. Yang pertama, kita tahu bahwa hidup ini misteri, nggak ada yang tahu. Masa depan itu sebuah misteri. Kehidupan yang ke depan nobody knows. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit, 10 menit yang akan datang. Tapi saya mau beritahu buat Anda bahwa Tuhan punya alasannya sendiri. Dan saya percaya test of faith terjadi dalam kehidupan kekristenan. But God have the reason. Tuhan pasti punya alasan. Salah satunya Efesus 6 ayat 10 ini. Pagi hari ini dalam Devotion from Nation, saya mau bagikan satu ayat saja. Tapi benar-benar ayat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Bahwa dikatakan akhirnya hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kuasanya. Percayalah saudara, semua test of faith dalam kehidupan Anda dan saya, yang hari ini Anda dan saya diizinkan Tuhan. God have the reason. Tuhan pasti punya alasan. Dan alasannya adalah membuat kita menjadi kuat. Saudara, this is the time buat kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang dewasa, yang anak-anak, yang kanak-kanak, yang bayi, tapi menjadi orang Kristen yang dewasa. Salah satunya karakteristiknya adalah kuat di dalam Tuhan, tidak mudah goyah. Saudara, justru test of faith ini Tuhan punya alasan untuk pembuktian apakah kehidupan Anda hari-hari ini dibangun di atas batu karang yang teguh atau di atas pasir. Matius 7 jelas sekali mengajarkan bahwa ada dua tipe manusia, membangun rumahnya di atas batu dan membangun rumahnya di atas pasir, saudara. Dan kayaknya dua-duanya membangun everything oke, semuanya baik-baik saja. Nanti ketika masalah terjadi, maka akan ketahuan di mana orang yang membangun kehidupannya di atas batu karang yang teguh, sehingga ketika ada hujan, badai, test of faith terjadi dalam kehidupan mereka, bahwa mereka tidak akan goyah. Tapi ada orang-orang yang ketika badai, hujan, begitu banyak proses penderitaan yang mereka alami, cobaan, maka ketahuan sebenarnya kehidupan mereka dibangun bukan di atas batu karang, tapi di atas pasir, sehingga mereka break, sehingga mereka hancur, mereka goyah, saudara. Nah, hari ini saya mau katakan sekali lagi, God have the reason. Tuhan punya alasan. Test of faith terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita be strong in the Lord. Jadilah kuat. Pagi hari ini saya berdoa dari tempat ini untuk setiap Anda yang mendengarkan Devotion from Nation.
dimanapun Anda berada. I just want to tell you, this is what the Lord want to say to all of you. Be strong in the Lord. Saya tahu hari-hari yang kita hadapi nggak mudah, but the Lord say, be strong son, be strong. Jadi kuat anak-anakku, jadi kuat para putra-putriku. Karena Allah memang menghendaki supaya setiap kita jadi kuat dalam Tuhan. Saya percaya kalau Anda membangun kehidupanmu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus, atas kebenaran. Ingat saudara, Tuhan membalas segala sesuatu berdasarkan kebenarannya, keadilan, dan kesetiaan kita. Saya percaya kalau Anda membangun kehidupan Anda di atas batu karang yang teguh, di atas firman, di atas kebenaran Allah, saya percaya sekalipun test of faith terjadi dalam kehidupan Anda, tidak akan membuat kehidupanmu hancur, tapi justru akan membuat kamu be strong in the Lord, jadi kuat. Kamu akan benar-benar jadi kuat. This is the time. Saya selalu ngomong bahwa masa pandemi ini Anda akan lihat ada perbedaan yang signifikan antara orang yang membangun kehidupan mereka di atas batu, di atas dasar yang benar, di atas firman, di atas kebenaran, dengan orang-orang yang selama ini hanya melayani mungkin tapi memiliki motivasi yang berbeda, melayani mungkin tapi nggak segenap hati, melayani mungkin tapi sebenarnya mereka melayani karena memiliki motivasi-motivasi yang kurang murni, kurang baik, atau motivasi hal yang lain yang mereka inginkan. Maka saudara akan kelihatan semuanya. Justru saudara, this is the time yang saya percaya Tuhan izinkan test of faith. Karena saya percaya nanti ketika Tuhan datang, dia katakan, adakah kutemukan iman di bumi? Saya percaya semua kegoncangan, semua apa yang Anda dan saya alami merupakan bagian dari test of faith yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, just want to say to you, all of you, dimanapun Anda yang berada, baik di Indonesia, di Asia maupun di Amerika, be strong in the Lord, jadi kuat di dalam Tuhan. Doa saya pagi hari ini buat Anda semua dimanapun Anda berada, saya berdoa biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Anda dan memberi kekuatan kepada Anda semua. Let's we pray together. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di Indonesia, di Asia maupun di Amerika dan Australia. Tuhan, kami berdoa biarlah kami semua jadi kuat di dalam Engkau. Semua test of faith yang terjadi dalam kehidupan kami percaya tidak akan menghancurkan kehidupan kami. Justru memperlihatkan bagaimana kami membangun kehidupan kami di atas dasar yang benar. Hari ini aku berdoa, Lord, kasih kami wisdom, revelation, supaya kami bisa membangun kehidupan kami bukan cuma sekedar untuk mencari sesuatu motivasi yang lain, tapi benar-benar kami membangun kehidupan kami dengan dasar yang benar, yaitu kebenaran-Mu, firman-Mu ya Tuhan, menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan kami. Kami membangun kehidupan kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. We speak life, we speak breakthrough, healing, and restoration this morning, Lord, in the name of Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, I just want to remind you this morning, come on everybody, be strong in the Lord. Jadi kuat di dalam Tuhan. Thank you and see you next week. See you next time in the Devotion from Nation. Bye. God bless you.